Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali, dan atas limpahan rahmat, nikmat, iman, Islam, dan ihsan, salawat serta salam tidak lupa pula kita panjatkan kehadirat kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para ikhwan dan ikhwat, kita telah berjumpa lagi bersama kami kembali Ikhwan Martapura Quantum Institute dalam program Pesantren Ramadan Online. Dan pada kali ini kita telah berhadir dengan pemateri kita, seorang ibu dosen, dan beliau juga aktif dakwah, yakni Ustazah Ibu Hajjah Yulianti MHI. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang pembenahan niat dalam berumah tangga. Karena niat dalam berumah tangga memang harus merupakan hal dasar dalam berumah tangga. Oleh karena itu, ini merupakan pola dasar atau hal dasar di dalam berumah tangga, maka perlulah kita mentata ulang dalam niat tersebut. Baik Ibu, ada pertanyaan dari ikhwan dan akhwat tentang kenapa sih sebenarnya niat berumah tangga ini harus dibenahi, Bu? Ya, persilakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya ingin menyapa dulu sahabat MQ ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya kita selalu juga menghaturkan salam salawat kepada Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hadis ini sangat populer ya. Bahkan mungkin antum juga pasti hafal ya. Karena walaupun ini tidak berkaitan dengan masalah nikah ya, tapi hadis ini sering dibaca. Potongan hadis itu innamal a'malu binniyat ya. Segala amal itu tergantung pada niat. Nah, seingat saya, hadis itu asbabul wurudnya ketika Nabi hijrah bersama kaum muhajirin dari Mekah menuju Yasrib atau yang sekarang namanya Madinah. Nah, ketika itu ada di antara kaum muhajirin ini yang mereka hijrah itu bukan karena Allah. Nah, karena ada orang yang disukainya atau yang dicintainya itu ikut hijrah bersama Nabi, sehingga dia ikut hijrah juga, sehingga Nabi mengingatkan innamal a'malu binniyat ya, bahwa segala sesuatu itu tergantung niat. Nah, berumah tangga ini ibadah yang menurut saya ibadah jangka panjang. Karena saya pernah membaca ya, bahwa di surga nanti itu tidak ada lagi yang namanya sholat. Tidak ada lagi yang namanya puasa, tidak ada lagi yang namanya haji, tidak ada lagi yang namanya umrah dan ibadah yang lain. Tapi yang ada itu nikah. Nah, artinya ketika seorang muslim atau muslimah itu menikah, dia pengen ya, pastinya tidak hanya di dunia, dia juga pengen sampai ke surganya Allah. Nah, maka kenapa niat itu perlu dibenahi ya? Mungkin ada orang yang awal menikah salah niatnya. Sehingga bolehkah niat itu dibenahi? Boleh banget ya. Ketika setahun, 2 tahun, atau 5 tahun, luruskanlah kembali niat itu. Coba kita sedikit ya merenung. Sholat itu berapa menit ya? Sekitar 5 menit. 5 menit kita perlu niat ya. Puasa mungkin ada waktu imsak dan ada waktu berbuka. Nah, itu juga harus dengan niat. Mungkin antum tahu sendiri kalau ibadah tidak ada niat gimana? Berhasil. Nah, apalagi nikah ini ibadah jangka panjang. Jadi kalau niat itu tidak ada dan niat itu salah, saya yakin ya. Nah, nikah itu halal, tapi dia akan menjadi haram ketika niat dan tujuannya itu tidak benar. Nah, nikah itu secara hukum saja kita ada belajar namanya nikah itu hukumnya sunnah ya. Ada wajib, ada makruh, ada haram ya. Ya, kita sering mendengar nikah ini ibadah, nikah sunnati, kata Nabi, nikah itu sunnahku. Tapi tadi saya katakan ketika nikah itu niatnya dan tujuannya tidak benar, maka nikah itu menjadi haram. Nah, maka harus dibenahi supaya pernikahan itu benar-benar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa? Salah satu di Al-Quran itu disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Nah, kita nikah itu kan salah satu dalam rangka kita mengabdi kepada Allah. Nah, jadi bagaimanalah seorang suami, seorang istri ya, dia benar-benar menjadikan rumah tangga itu rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ya, ketika seorang niatnya bagus, niatnya karena Allah, dia akan menjalani itu dengan nyaman. Salah satu berumah tangga itu kan ingin mencapai kebahagiaan. Dan bahagia itu salah satunya di sini. Dan niat itu juga di sini ya. Jadi kalau di sininya bahagia, saya yakin ya, dia akan pasti akan merasakan kebahagiaan. Nah, jadi niat itu harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya Allah. Masya Allah, luar biasa jawaban dari Ibu Ustazah Hajjah Yulianti tadi. Bagaimana niat merupakan sesuatu yang perlu kita terapkan di awal dan perlu kita atur sebelum kita menjalaninya. Jadi seandainya Bu, ada seorang keluarga atau ada seorang suami yang di awal telah menetapkan bahwa niat dia nikah adalah tujuannya salah, lantas setelah dia berkeluarga dan dia ingin membenahi niat tersebut, apakah masih bisa Bu? Allah itu Maha Rahman ya, Allah itu Maha Rahim, Allah itu Maha Ghafur, Allah itu Maha Ghafar dalam Asmaul Husna ya. Menurut pendapat saya ya, ketika orang yang menikah dengan mungkin tujuannya tadi pertama ingin, ya mungkin ada orang yang ingin menjolimi ya, mungkin ada semacam pertarungan. Saya pernah mendengar, wah siapa sih yang bisa dapatkan cewek cantik itu? Saya pasti bisa. Dia bukan karena Allah pengen merasa, oh dia pengen mendapatkan itu. Atau ketika ada si istrinya anak orang kaya atau dia punya penghasilan, ada seorang laki-laki, saya mau nikah sama dia itu biar saya nggak kerja, biar saya nyaman gitu ya. Nah ini kan jolim ya. Atau sebaliknya si perempuan juga. Jadi ini tidak berpihak hanya kepada laki-laki ataupun perempuan. Nah maka kedua belah pihak ini harus meluruskan niat. Nah ketika yang tadi saya katakan dari awal ya, ketika mungkin niat pertamanya salah, boleh nggak dirubah? Boleh. Ya mungkin dia anggaplah dulu tidak terlalu tahu agama ya. Setelah dia sering mendengar, hadir ke majelis atau ada berkawan dengan orang-orang soleh, akhirnya dia ingin membetulkan. Nah ketika dia membetulkan itu, ini satu kebaikan. Ya mungkin bahasanya dia hijrah ya. Dia ingin rumah tangganya ke depan itu lebih diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dia meluruskan itu niat. Mulai dari situlah saya yakin ya, ketika seorang hamba berniat baik ya, bersangka baik, Allah akan seperti itu juga. Ana inda dzanni abdi. Aku itu kata Allah sesuai prasangka hambaku. Memang berumah tangga itu menurut saya bukan hal yang mudah ya. Mungkin sekilas mudah ya, apalagi ketika awal ya, mungkin tidak terbayang bagaimana beratnya berumah tangga. Nah tapi ketika dijalani ya, mungkin akan terasa gelombang, liku-liku ya, badai ya. Ya mungkin kalau orang lain di luar itu hanya melihat saja, tapi orang yang di dalam rumah tangga itu dia yang merasakan. Nah maka kedua belah pihak, baik suami maupun istri, ini harus benar-benar berkomitmen. Kalau hanya salah satu pihak, mohon maaf, hanya istri misalnya, suami tidak, ini sulit. Atau sebaliknya suami saja yang ingin membenahi sementara istri tidak, ini sulit. Jadi dua-duanya itu harus. Karena dalam rumah tangga itu kalau hanya satu belah pihak, susah dong mendayung bahteranya. Maka kedua-duanya itu harus ada saling take and give lah, saling menolong, saling memberi, saling menerima ya, saling menghargai. Kita sering mendengar ya bahwa nikah itu ibadah, benar nggak? Benar. Nah, nikah itu ibadah ya. Ibadah yang tadi saya katakan ibadah jangka panjang. Coba Anda bayangkan, kita sering ada orang yang menikah, ngapain nikah? Saya mau ibadah. Tapi dalam prakteknya dia tidak mengikuti Nabi. Nah, sedangkan kalau dikatakan nikah itu sunnah ya, nikah itu sunnahku kata Nabi. Jadi orang yang melakukan pernikahan dia sudah separuh agama didapat. Masya Allah ya, ini luar biasa. Separuh agama dia dapat. Tapi yang jadi pertanyaan, kita mencontoh Nabi nggak dalam mengarungi rumah tangga? Saya kasih contoh, bagaimana Nabi memuliakan perempuan. Nah, karena saya perempuan ya, nah, bagaimana Nabi memuliakan perempuan, bagaimana Nabi menyayangi perempuan. Mungkin kita hari ini di dunia maya, bahkan di dunia nyata ini viral ya, lagu Sayyidah Aisyah ya, yang menurut saya sebenarnya lagu itu ya biasalah ya. Tapi sebenarnya di balik lagu itu ada yang luar biasa. Hadis-hadisnya yang diriwayatkan Bunda Aisyah ini ya, Sayyidah Aisyah ya.
Beliau itu akhlaknya luar biasa, kecerdasannya luar biasa, dan rumah tangganya itu loh yang luar biasa. Karena saya melihat bagaimana Rasulullah itu menyayangi Ibu Siti Aisyah. Luar biasa beliau. Panggilan ya, saya perempuan. Perempuan itu perasaannya sangat halus ya. Perempuan itu makhluk yang mungkin dikatakan sensitif ya. Makanya di Quran itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa itu? Laki-laki pemimpin ya bagi kaum perempuan. Memang dalam konteks ini adalah konteks rumah tangga. Karena disambungkan ayat itu karena laki-laki dilebihkan dalam pemberian nafkah. Nah, tapi dalam hal ini bukan hanya nafkah, dia benar-benar menjadi pemimpin. Jangan sampai terbalik gitu loh. Jadi tanggung jawab suami itu berat ya. Nah, makanya nikah tadi kenapa niat itu harus dibenahi? Bolehkah di pertengahan jalan? Harus. Karena ini berat, bukan hanya persoalannya di dunia, tapi ini akan ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Nah, maka saya melihat ya, salah satu contoh saja. Lihatlah panggilan ini yang sangat populer, bagaimana Rasulullah memanggil istrinya, ya Humairah. Wahai yang pipinya kemerah-merahan. Nah, ini kan perempuan itu tersanjung, bukan main ya. Saya yakin kalau seorang istri dipanggil dengan panggilan yang indah, panggilan yang lembut ya, itu pasti perempuan sangat bahagia. Simpel nggak membahagiakan istri? Simpel sebenarnya. Tapi kadang-kadang suami malas mengeluarkan kata-kata ini. Nah, jadi jangan kita berkata, oh nikah sunnah, nikah ibadah. Sudah nggak mencontoh Nabi kita? Bagaimana Nabi bilang sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dengan siapa? Terutama dengan istrinya dulu. Dia baik dengan teman, baik dengan tetangga, baik dengan orang lain, tapi nyakitin istri, itu nggak bisa. Nah, jadi benar-benar lah niat itu harus diluruskan. Walaupun di pertengahan jalan, luruskan. Ada lagi hati kita, mohon maaf namanya muqallibal qulub, hati itu berbolak-balik, hati lagi konslet, luruskan lagi. Bagaimana supaya pernikahan kita itu mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Jadi terkait tentang perubahan niat di tengah jalan tuh memang seharusnya diluruskan kembali ya Bu ya. Iya. Bahkan niat dalam perkawinan atau berumah tangga ini tergantung niatnya bisa berubah menjadi hukumnya haram, makruh, sunnah dan lain-lain dari Pak. Para ikhwan dan akhwat rahimahumullah taala, ada beberapa pertanyaan lagi yang akan kita sampaikan kepada Ibu Hajjah Yulianti MHI. Namun sebelum kita lanjut, kita akan break dulu. Jangan kemana-mana para ikhwan dan akhwat rahimahumullah ta'ala. Kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ya, kembali lagi bersama kami Ikhwan Martapura Quantum Institute dalam program pesantren Ramadan Online yang kali ini kita telah dibersamai oleh Ibu Hajjah Yulianti MH. Melanjutkan pembahasan dari tadi Bu, bahwasanya kan pernikahan atau berumah tangga ini merupakan hal yang diidam-idamkan oleh insan yang bernama manusia. Dan tadi Ibu telah menjelaskan tentang kenapa sih seharusnya niat ini harus dibenahi. Lalu ada pertanyaan dari para ikhwan dan akhwat seperti ini Bu. Sebenarnya niat berumah tangga ini harus seperti apa gerangan? Ya. Baik, terima kasih. Saya mencoba menjawab ya. Jadi niat berumah tangga itu pertama kita ingin, yang tadi saya katakan ini bagian dari ibadah. Karena manusia Allah ciptakan itu salah satu tujuan utamanya adalah beribadah. Jadi gimana nikah yang sekian lama itu biar menjadi ibadah, catatan amal soleh kita ya. Saya kembali ingin menyampaikan apa yang Antum sampaikan tadi, bahwa tadi dikatakan manusia itu ada keinginan untuk menikah. Nah, manusia yang normal ya,
dia pasti ada keinginan itu. Apabila dia sudah balik ya mungkin sudah cukup ya. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki itu sangat normal. Yang tidak normal itu laki-laki menyukai laki-laki ya. Perempuan menyukai perempuan ini pasti tidak dibenarkan dalam agama kita ya. Nah, namun Islam mengatur kan. Nah, jalan itu semua untuk menghalalkannya melalui nikah. Nah, jadi nikah itu salah satunya hubungan yang tadinya haram, dia akan menjadi halal, bahkan menjadi ibadah. Coba bayangkan ya, seorang istri menyiapkan makanan buat suami itu ibadah. Seorang suami cari uang, cari nafkah buat keluarganya ibadah. Kita minta maaf ya, ibadah itu tidak hanya fokus sholat ya, ibaratnya puasa. Apapun di rumah tangga ya, mengurus anak ya, membersihkan rumah, mencari nafkah, itu ibadah yang luar biasa. Nah, jadi niat utama berumah tangga itu harus ditujukan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah karena Allah ya, saya yakin kita akan pasti mengikuti apa-apa yang diatur dalam Islam. Karena di Islam itu ada namanya hak dan kewajiban. Jadi ketika seorang suami ya, dia menuntut haknya kepada istri, dia harus menunaikan kewajiban. Sebaliknya seorang istri menuntut hak kepada suami, dia harus juga menunaikan kewajiban. Bagaimana istri yang baik, istri yang solehah seperti apa, suami yang baik juga seperti apa. Nah, maka dari itu orang nikah itu harus tahu ilmunya dulu. Nah, kalau di kita itu ada namanya fikih munakahat ya. Nah, itu membahas tentang pernikahan, sebelum nikah, pranikah ya, atau meminang ya, atau bahkan di situ lebih panjang lagi memilih calon ya, kriterianya bagaimana menurut Islam ya, bahkan nanti dalam berumah tangga ada namanya hak dan kewajiban ya, bahkan nanti ada mungkin terjadi perceraian atau yang di Islam juga disebut yang namanya talak. Jadi di Quran itu ada surah talak. Islam sih sebenarnya bukan talak itu tidak terlalu tabu karena di Quran itu sendiri ada. Nah, namun ya ini jalan terburuk, jalan terakhir. Nah, ketika kita sudah melakukan niat tadi karena Allah, kita sudah jalani hidup berumah tangga dengan baik dan benar sesuai aturan di dalam rumah tangga, tapi setelah 5 tahun, 10 tahun atau sekian tahun, atau mungkin kita melihat ada orang yang hanya 4 bulan, 5 bulan ya, itu terjadi yang namanya perpisahan atau perceraian. Nah, ini kembali ya, jangan dijadikan juga perceraian satu alasan. Tapi kalau itu sudah tidak memungkinkan lagi, karena nikah itu salah satunya ingin bahagia. Coba saya kasih gambaran ya. Seorang anak stres di luar, dia pengen ke rumah bahagia. Seorang suami sibuk macam-macam sudah pikiran, dia ke rumah pengen bahagia. Seorang istri juga dengan segala aktivitasnya, bahkan mungkin lelahnya ngurusin rumah tangga, ngurusin anak, bahkan tidak sedikit istri yang cari uang, dia pengen ke rumah tangga itu bahagia. Makanya ada yang diistilahkan baiti janati ya kan, rumah tanggaku surgaku. Jangan sampai baiti nari ya, rumah tangga seperti neraka. Nah, kalau yang begini dirasakan, saya rasa tujuan menikah tadi yang disampaikan ingin menyampaikan kebahagiaan ya, itu tidak terwujud. Maka bolehkah nih, mohon maaf nih agak panjang sedikit, bolehkah kita minta perceraian itu? Boleh. Nah, tapi ini sudah jalan terakhir, sangat terakhir. Makanya di kita di negara Indonesia perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ya. Baik tujuan pernikahan itu sendiri, bahkan bagaimana nanti sampai di kompilasi hukum Islam ya, itu ada juga. Nah, jadi memang intinya yang paling mendasar berumah tangga itu adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita rasakan ya, yang pertama dari mencari keridhaan Allah, yang kedua kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Nah, jadi orang berumah tangga itu pengen bahagia. Coba bayangkan, yang tadinya sepi sendiri ya, seperti Anda belum menikah kan? Belum, Bu. Nah, doakan nanti pengen menikah untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan. Nah, mudah-mudahan lah nanti dapat cewek yang solehah. Mudahan, Bu. Doakan, Bu. Jadi intinya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, luar biasa sekali jawaban dari Ibu Hajah Yulianti tadi tentang sebenarnya niat berumah tangga ini seperti apa. Maka seharusnya kita meniatkan dan menetapkan bahwa dalam hati kita dengan tujuan untuk beribadah ya Bu ya. Iya, dengan tujuan beribadah dan dengan harapan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan tidak lupa pula, kata beliau tadi, tidak lupa pula terlepas dari kewajiban, hak dan kewajiban harus dipenuhi sebagai suami maupun istri. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang selanjutnya Bu.
Dan apa yang membuat niat itu penting? Jadi seberapa penting sebenarnya urgensi dari niat dalam berumah tangga itu sendiri, Bu? Kalau menurut saya, seberapa penting gitu ya? Oh, sangat penting. Bahkan saya mengatakan itu prioritas awal. Jadi kalau pokok utamanya itu niat dulu. Karena apa? Tadi kembali kepada awal pembicaraan kita, niat itu menjadikan amal kita diterima apa tidaknya. Nah, innamal a'malu binniyat. Nah, jadi seberapa penting? Penting banget. Coba Anda bayangkan, ini di luar nikah saja. Anda sholat zuhur, tapi Anda ragu-ragu. Saya tadi sholat asar apa sholat zuhur? Kira-kira diulang nggak? Kalau Anda nggak yakin, itu tadi Anda sholat zuhur apa sholat asar? Kalau nggak yakin diulang biasanya. Nah, tapi kalau nikah diulang-ulang kan beda ya. Bahaya, Bu. Kalau nikah sempat diulang-ulang. Nah, tapi setidaknya dia bisa meluruskan kembali. Iya. Nah, maka seberapa penting? Sangat penting. Bahkan kita setiap hari itu kita ingat-ingat lagi ya, tapakur kita ya. Mungkin tidak hanya seorang istri, tidak hanya seorang suami, bahkan dalam rumah tangga itu ada anak ya. Itu sama-sama lah. Jadi bagaimana kita menanamkan ketauhidan. Biar niat itu benar, itu harus diikuti dengan perbuatan. Ketika kita mengatakan kita berumah tangga ingin ibadah, kita buktikan. Jadi sebagai seorang pemimpin, bagaimana dia mendidik istrinya, ya, dia menyayangi istrinya, mencarikan rezeki yang halal buat anak istri. Karena saya yakin kalau sumber rezeki yang haram, nah ini sangat berpengaruh kepada pendidikan anak-anaknya. Nah ini tanggung jawab suami berat sekali ya. Jadi luar biasa tanggung jawab suami ini. Bahkan suami yang tidak bertanggung jawab, Anda tahu sendiri bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak gampang menikah itu serta-merta nikah begitu saja. Coba Anda bayangkan, seorang perempuan gitu ya. Dia menyerahkan dirinya. Ini renungan ya buat laki-laki. Menyerahkan dirinya, menghalalkan kemaluannya, mohon maaf ya, kepada seorang laki-laki. Nah, kalau seorang laki-laki itu tidak bertanggung jawab, Anda bisa bayangkan. Nah, jadi seberapa penting niat penting, sangat penting menjadi utama, tapi harus diikuti dengan perbuatan. Kita ciptakanlah rumah tangga itu menjadi kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, ya harus dilandasi ketauhidan, harus dilandasi ilmu agama, dan harus dilandasi pastinya akhlakul karimah. Karena ini prioritas ya. Nah, dari rumah tangga ya, rumah tangga ini membangun peradaban Islam ya. Dia dalam rumah tangga yang baik, dia akan melahirkan anak-anak yang berkualitas. Anak-anak yang pastinya bisa bermanfaat juga bagi orang di sekitarnya. Terutama buat agamanya, apalagi dia juga pastinya ya, juga aset buat orang tuanya nanti di akhirat. Jadi ketika seorang orang tua memiliki anak, dia pengen anaknya itu menjadi asetnya di akhirat. Ini yang menurut saya ya. Luar biasa jawaban dari Ibu Haja Yulianti tadi tentang sebenarnya apa yang membuat niat itu penting, dan beliau menjawab bahwasanya niat itu memang sangatlah penting, tapi juga harus dibarengi dengan aksinya ya Bu. Ya, harus dibarengi dengan action. Tapi yang menjadi menarik Bu, biasanya kan Bu, kalau sebenarnya niat kita untuk ibadah, niat kita berkeluarga untuk ibadah, namun ada saja kendala yang kita temui Bu. Sebagai contoh Bu, dorongan usia, bahkan ada yang dapat paksaan nikah. Itu seperti apa Bu? Apakah itu dapat menggoyahkan niat untuk ibadah tersebut, atau memang sudah nih, umur memang sudah sampai gitu? Gimana Bu? Ya, memang jodoh itu rahasia Allah ya. Jadi saya ingin katakan dulu, ya mungkin kalimat ini sering kita dengar, bahkan di tengah masyarakat itu sering sekali diucapkan. Jodoh, rezeki, maut itu rahasia Allah. Tapi sebagai seorang muslim atau muslimah, dia boleh dong ya punya keinginan, seorang laki-laki punya keinginan, saya target dah seperti Rasulullah 25 tahun menikah gitu kan. Nabi 25 tahun menikah dengan Ummahatul Mukminin kita, wanita mulia Ibu Siti Khadijatul Kubra, yang menurut riwayat Ibu Khadijah usia 40. Beliau dalam tarikhnya itu berstatus janda, dan Nabi seorang yang katakanlah bujang ya. Nah, jadi selisih umur lumayan jauh. Jadi sebenarnya kita tidak tahu siapa yang Allah sandingkan nanti ya. Ada orang yang mungkin sudah lama mengenal, nggak tahu itulah jodohnya ya. Atau mungkin ada orang yang tidak saling mengenal, hanya sekali bertemu, ternyata itulah jodohnya. Jadi benar-benar jodoh itu rahasia Allah. Nah, misalnya ya, tadi kita iringi dengan doa juga. Jadi kita harus berdoa ya, minta pada Allah, mudah-mudahan kita diberi jodoh yang terbaik.
Nah, kalau kita sudah berdoa ya, toh nanti Allah datangkan, ini khusus yang bujang ya, atau perempuan yang perawan. Apabila datang seorang laki-laki yang baik agamanya, yang baik akhlaknya, janganlah ditolak. Maka tunggulah kehancuran kan, fitnah ya istilahnya kan. Kalau memang laki-laki itu baik, karena kembali saya ingin sampaikan, saya untuk mengingat-ingat nih ada hadis tungkahul mar'ah li arba'in wali maliha, wali nasabiha, wali jamaliha, wali diniha ya. Apa lagi sambungannya tuh? Yang nikahilah perempuan itu ya. Empat. Nah kita sedikit ya kriteria ya, karena tadi Anda berbicara jodoh ya. Satu ya, kalau tertukar nih mohon maaf, wali maliha. Lima liha itu hartanya. Jadi seorang laki-laki mencari istri, lihat kriteria hartanya. Boleh itu. Boleh. Yang kedua, wali jamaliha. Cantik. Jamilah ya. Tapi cantik ini relatif ya. Ada orang yang mungkin mengatakan cantik, yang satunya biasa. Yang ketiga, itu adalah wali nasabiha. Nasab itu Pak, keturunan. Ini juga penting ya. Dan wali diniha. Ternyata yang diniha ini yang lebih penting. Ya 3 ini bisa gugur kalau agamanya nggak benar. Jadi harta atau keturunan yang baik, kecantikan, itu sangat tidak berguna apabila tidak didukung dengan agama dan akhlak. Nah maka dalam hal ini tidak hanya buat seorang laki-laki mencari istri, si perempuan juga boleh memakai kriteria itu, cari suami yang berduit ya, cari suami yang ganteng gitu ya, suami yang nasabnya bagus dan agamanya. Kalau kamu dapat 4-4-nya ya, luar biasa ya. Kalau antum dapat 4-4-nya ini luar biasa ya. Amin, saya doakan. Nah maka dari itu ya, kita memilih, toh nanti dikasih jodoh ya. Wah ini saya nih udah umur segini nih nggak dikasih juga, ya bolehlah segini-gini aja ya deh saya terima gitu kan maksudnya tadi ya. Ya udahlah yang ini aja, udahlah kalau kita sudah menerima itu jangan nikah itu dibuat coba-coba. Jangan kita nggak ridho gitu, oh ini udah terbaik. Karena bisa jadi yang Allah kasih menurut kita biasa, nggak baik, ternyata itu yang terbaik. Karena Allah itu Rahman Rahim ya. Kadang hidup kita pengennya begini, Allah ngasihnya begini. Ternyata itu ada kebaikan buat kita. Jadi udah jalani hidup ini, nanti sampai waktunya kita menikah dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau bisa sih nggak usah pacaran. Iya. Kalau bisa ya. Kembali karena lagi itu lebih awal, baik ya, untuk aman gitu loh. Iya. Jadi kembali lagi ke awal tadi Bu ya. Karena nikah ini kan atau perjodohan dan perkeluargaan ini merupakan rahasia ilahi ya Bu ya. Jadi seperti itulah. Luar biasa sekali tadi jawaban dari Ibu Hajjah Yulianti. Baik para ikhwan dan akhwat rahimahullah ta'ala, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama kami Ikhwan Martapura Quantum Institute dalam program pesantren Ramadan Online. Dan telah bersama kita hadir Ibu Hajjah Yulianti MHI membahas tentang pembenahan niat dalam berumah tangga. Baik Bu, melanjuti dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Di awal kan kita telah membahas kenapa sih kita nih harus niatnya dibenahi di awal. Lalu sebenarnya niat dalam berumah tangga itu seperti apa dan apa yang membuat niat itu penting. Lantas pertanyaan yang terakhir seperti ini Bu, kita minta tips-tipsnya saja Bu, tips-tips agar niat itu terbentuk dari awal membangun rumah tangga. Ya, terima kasih. Saya ingin mencoba menjawab ya. Jadi tipsnya ini kalau menurut saya kembalikan ke awal juga, bahwa innamal a'malu biniat. Semua amal ibadah kita itu tergantung niat. Jadi ketika kita menikah ya, karena nikah ini adalah ibadah yang jangka panjang yang tadi saya katakan,
kita tidak pengen kumpul di dunia semata, kita juga pengen kumpulnya di surganya Allah ya. Maka niat ini harus kita luruskan. Ketika mungkin namanya manusia hatinya berbolak-balik ya, godaan selalu ada ya, minal jinnati wan nas ya, maka kita kembali lagi meminta kepada Allah, terus berdoa ya, kita jalani dan karena nikah itu adalah ibadah. Nah, jadi yang namanya ibadah, kita pengen itu menjadi catatan amal soleh kita. Dan yang saya ingin juga sampaikan ya, kita pastinya menikah itu pengen mendapatkan kebahagiaan di dunia. Di dunia sebentar ya, kita garis bawahi dunia ini sebentar. Ada kehidupan yang lebih lama di akhirat. Tapi kita pengen mendapatkan kebahagiaan dua-duanya. Sesuai doa yang selalu kita baca, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Nah, salah satunya itu di dalam rumah tangga. Maka kita harus ada hak dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Baik orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, atau suami kepada istri, istri kepada suami. Biar langgeng. Karena saya yakin kalau ini tidak dilaksanakan dengan baik, tidak sesuai dengan aturan, maka akan terjadinya gelombang. Jadi semuanya harus bertanggung jawab. Apakah dia seorang suami, apakah dia seorang istri ataupun anak, dia harus sama-sama bertanggung jawab bahwa mereka adalah hamba Allah yang nanti akan mempertanggungjawabkan. Tapi yang paling utama sebuah rumah tangga itu adalah kepalanya. Siapa dia? Suami. Seorang suami. Nah, karena suami itu pemimpin. Bayangkan dalam sebuah negara kalau pemimpinnya nggak benar, sebuah organisasi kalau pemimpinnya nggak benar ya, sekolah, kampus pemimpinnya nggak benar ya, bagaimana? Begitu juga rumah tangga. Nah, jadi seorang suami ini harus benar-benar bertanggung jawab. Karena nanti di akhirat yang pertama dimintai pertanggungjawaban rumah tangga itu adalah suami dulu. Nah, jadi suami harus benar-benar dia melakukan melakukan pekerjaannya atau kegiatannya di dalam rumah tangga, apakah itu mencari nafkah, apakah itu mendidik anak dan istrinya, ataukah dia menyayangi, dia harus memberikan teladan. Itu menurut saya. Lagi untuk suami ya Bu ya. Iya. Ya, luar biasa tadi jawaban dari Bu Hajah Yulianti tentang tips-tips agar terbentuk niat itu membangun rumah tangga di awal. Dan beliau menjawab bahwasanya niat itu memang penting bagi kita untuk membenahi di awal. Dan niat itu bukan hanya untuk suami saja ya Bu ya. Iya, semuanya. Harus ya dua belah pihak dijalankan untuk terwujudnya rumah tangga yang bahagia itu ya. Bahkan dari anak pun. Jadi masing-masing harus ada hak dan kewajibannya. Harus sama-sama ya sebuah rumah tangga itu. Kita sebagai orang tua, kalau orang tuanya tidak bertanggung jawab kepada anak, bagaimana anak? Atau sebaliknya anak disuruh menghormati orang tua, tapi orang tuanya tidak mendidik akhlak ya. Si suami menuntut istrinya taat berbakti, suaminya sendiri jauh dari Allah ya. Misalnya mohon maaf, suami nyuruh istri ini itu sebagainya, dia aja nggak sholat. Gimana misal ya? Atau sebaliknya istri sebaliknya. Ya. Luar biasa tadi penggambaran dari Bu Hajah Yulianti tentang bagaimana seorang suami seharusnya lebih ekstra ya Bu ya. Bahkan beliau menggambarkan seperti seorang pemimpin, dan beliau menggambarkan di mana seorang pemimpin ini apabila tidak becus maka hancurlah sebuah negara atau organisasi yang digambarkan beliau. Terakhir Bu, kesimpulan tentang materi-materi yang telah Anda sampaikan. Mungkin saya ingin menyimpulkan nikah itu adalah ibadah. Jadi semua manusia yang ada naluri ya, yang ingin mencari pasangan hidup, baik seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Nah, maka Islam mengatur dengan jalan pernikahan. Tapi ketika nikah itu ibadah, kita harus juga mempersiapkan agar di dalam melaksanakan atau mengarungi bahtera rumah tangga, kita mendapatkan kebahagiaan. Baik kebahagiaan batin maupun kebahagiaan zahir. Dan pastinya karena nikah ini juga punya tujuan, kita pengen mencari ridhonya Allah dan juga pengen mendapatkan zuriat atau keturunan-keturunan yang soleh-soleha. Maka dari itu modal utama nikah itu bukan hanya uang ya, modal utama niat, kedua pastinya dia harus melakukan hak dan kewajibannya, dan yang paling penting itu ibadah yang harus dan nanti kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa tadi kesimpulan dari Bu Hajah Yulianti tentang materi kita hari ini. Kenapa niat berumah tangga harus dibenahi dan tentang niat-niat berumah tangga. Kami dari Ikhwan Martapura Quantum Institute mengucapkan
ribuan terima kasih kepada Ibu Hajah Yulianti yang telah bersedia menjadi pemateri kita pada hari ini. Dan kami dari Ikhwan Martapura memohon ampun dan maaf apabila banyak kesalahan yang terjadi pada hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada para ikhwan dan akhwat dimanapun berada. Kami dari Ikhwan Martapura Quantum Institute beserta kru yang bertugas memohon ampun dan maaf dan mengundurkan diri. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.